Selamat pagi, salam dan salam jumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada channel Suara Sabda Pagi dalam renungan harian masa biasa tanggal 3 Januari tahun 2024 di mana saja berada. Kiranya saya menjumpai para pendengar firman Tuhan semuanya dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai renungan dengan mendengar dan mengikuti renungan dari Suara Sabda Pagi, mari kita mengawalinya dengan sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Cinta, kami bersyukur kepadamu karena kami telah Kau perkenankan mengetahui Engkaulah sumber segala kebaikan. Berilah kami hati yang baik untuk mengalami kehadiran Kristus Sang Mesias dalam hidup dan karya kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi untuk Suara Sabda Pagi ini saya ambil dari surat pertama Yohanes bab 2 ayat 29 dilanjutkan bab 3 ayat 6, dan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34 yang akan membingkai seluruh inspirasi renungan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya, maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jika engkau melihat roh turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihat dia, maka aku memberi kesaksian, dialah Putra Allah." Bapak Ibu, Saudara-saudari, tema renungan untuk Suara Sabda pagi ini saya beri judul, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah Putra Allah." Untuk bisa melihat, mengetahui, mengenal sesuatu, mesti ada orang yang memperkenalkan, memperlihatkan, dan menunjukkan. Dan untuk bisa mendengar sesuatu, harus ada orang lain yang membacakan. Dan orang bisa membaca sesuatu, mesti ada orang lain yang menuliskannya. Bapak Ibu, para pendengar firman Tuhan, Injil yang kita dengar dan renungkan hari ini berkisah kepada kita bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis bisa tahu dan mengenal Mesias karena Yohanes menunjukkan dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan peristiwa itu terjadi ketika Yohanes sedang membaptis di sungai Yordan, dan Yesus datang kepadanya. Yohanes bisa tahu bahwa yang sedang datang kepadanya itu adalah Mesias, Putra Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sebagaimana pernah ia katakan bahwa sesudah aku akan datang seseorang yang telah mendahului aku.
sebab Dia telah ada sebelum aku. Tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya dinyatakan kepada Israel." Demikian Yohanes berkata. Atau boleh dibilang Yohanes bersaksi. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Yohanes bisa tahu bahwa itu adalah anak domba Allah, karena Allah yang mengutus dia untuk membaptis dengan air telah memberitahukan kepadanya ciri-ciri dari orang yang disebut Mesias atau Kristus, yakni jika Yohanes melihat Roh turun atasnya dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah tanda yang membuat Yohanes tahu dan mengenal, karena telah disampaikan Tuhan Allah kepadanya, yakni Roh yang turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Yohanes Pembaptis adalah orang yang mengenal Kristus, karena ia tahu bahwa Kristus itu benar, dan dia tahu pula bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari kebenaran atau Allah, karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah tanda cinta kasih Allah kepada semua orang, sehingga kita pun disebut putra-putri Allah, karena kita percaya. Maka seringkali dunia tidak mengenal kita. Bandingkan 1 Yohanes bab 3 ayat 1. Demikian penulis surat pertama Yohanes berkata. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Yesus menyucikan diri sama seperti Yesus suci adanya. Tapi setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah perbuatan pelanggaran hukum Allah. Dan kita semua telah ditebus oleh Kristus yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Dengan demikian di dalam Yesus tidak ada dosa. Orang yang telah berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Karena siapa berbuat dosa, dia tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Yohanes telah bersaksi dan memperkenalkan Kristus kepada para muridnya, dan telah membuat para muridnya mengenal Yesus, tinggal dan selalu berada bersama Yesus, tidak berbuat dosa. Sebagai murid Yesus, karena sakramen baptis dan sakramen krisma yang telah kita terima, harus mendorong kita berbuat seperti Yohanes kepada para muridnya, yakni memperkenalkan dan memberitahu kepada semua orang tentang siapakah Yesus menurut pengalaman iman kita bersama Dia, dan juga karena Roh Kudus yang selalu berbisik dan menunjukkan kepada kita siapakah Yesus yang kita imani, yang tidak dipahami oleh orang lain, namun senantiasa berbicara tentang Dia, bahkan berbicara tentang kitab sucinya orang lain, yang berbicara tentang Yesus yang kita imani. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, Engkau membimbing kami agar kami memperoleh rahmat untuk hidup damai dengan Dikau dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian semua orang yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai di perjalanan, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.